Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para ahli jamaah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, wabil khusus para masyayikh, para alim, para ulama ingkang Allah dereki. Di era zaman sekarang ini, kita selaku umat muslim kadang-kadang sulit, kadang-kadang bingung untuk menentukan suatu hukum. Maka dari itu, dulu para ulama sudah membuat suatu kaidah yang biasa disebut dengan qaidul fiqhiyah, yang hanya 5 masalah kaidah. Dari kelima tersebut bisa sedikit banyak untuk menjadi pedoman kita dalam bertindak, dalam bersikap untuk menentukan hukum apakah yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Qaidul fiqhiyah yang pertama berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Artinya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Dalil ini sesuai dan selaras dengan kalimat innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, hal ini bisa menjadi tolak ukur kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita amalkan itu tergantung satu, yaitu niat. Maqasidiha, tergantung dengan niatnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, yang penting kita punya niat yang tulus, yang penting kita punya niat yang baik, maka insya Allah sesuatu hal tersebut menjadi sesuatu yang baik, akan berimbas baik kepada diri kita ketika kita niatkan baik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita niatkan yang itu sesuatu hal yang buruk, walaupun mungkin suatu contoh kita mengikuti sholat jamaah tertib, akan tetapi kita punya niat yang kurang bagus, misalkan agar dibilang menjadi orang yang soleh, misalkan mencari kepada seseorang, maka hal tersebut sama juga akan berimbas yang buruk karena kita niatkan yang buruk. Maka dari itu sebisa mungkin semua yang kita lakukan itu diniatkan dengan sesuatu hal yang bagus. Itu sebagai kaidah yang pertama tadi, menjadi pokok paling penting, yaitu niat. Kita niatkan yang bagus, maka akan menjadi bagus pula, akan mendapat balasan yang baik pula. Yang kedua, menjadi kaidah juga yang kedua, ad-dararu yuzalu. Jadi ad-dararu yuzalu, sesuatu hal yang membuatkan kemadharatan itu akan dihilangkan. Satu contoh, misalkan di era sekarang ini banyak perampokan, banyak penjamretan. Ketika di jalan kita bertemu dengan rampok misalkan, tapi rampok yang memusuhi muslim, misalkan kita ditanya, kamu muslim atau apa bukan? Nah, di sini ketika kita muslim maka akan dibunuh. Tetapi ketika kita non muslim maka akan terselamatkan. Nah, kita sebagai orang awam itu diperbolehkan, karena itu menimbulkan kemadharatan, diperbolehkan berkata bohong, saya itu non muslim. Itu tidak menyalahi aturan, kita tidak menjadi kafir. Karena apa? Ad-daratu, membuat menjadi suatu kemadharatan. Karena tingkatan kita juga masih seperti itu. Ini untuk sebagai orang awam. Kecuali pendekar misalkan, ketika bertemu dengan penjahat, dia secara logika, secara nalar mampu untuk melawan, kok
itu berbohong hanya karena mbahane gelut misalkan. Mbahane gelut aku terima ngapusi wae. Nah, itu tidak masuk dalam kaidah ad-dararu yuzalu. Satu contoh lagi, ketika banyak mahasiswa pecinta alam misalkan, atau orang-orang yang tentara yang sedang bertugas di dalam hutan, tidak ada makanan, yang ada hanya ular, yang ada hanya binatang-binatang yang secara umum itu haram. Karena kita sudah terpojok, tidak ada makanan yang halal selain binatang tersebut, maka hal itu juga bisa dihalalkan. Karena apa? Ad-dararu yuzalu. Tapi jangan sampai kita terus berkenyang-kenyang. Hanya nek cara Jawane nggih namung dingge mbuntoni nyawa. Hanya untuk mengganjal nyawa kita agar kita tidak meninggal. Tapi kalau itu kita perdalam lagi secara tasawuf untuk lebih berhati-hati, walaupun kita di hutan, ada ular, ada binatang-binatang yang lain yang bisa kita makan, tetapi di situ masih ada rumput yang tidak berbahaya, maka ya kita tetap harus memakan rumputnya saja. Itu lebih berhati-hati. Tapi itu untuk orang-orang yang tingkatan tertentu. Jadi untuk menyikapi sebuah dalil itu kita juga harus berhati-hati, walaupun itu ada kemudahan. Kaidah yang ketiga itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ketika itu suatu hal yang sulit dan benar-benar sulit, maka akan dipermudah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi Allah tidak mempersulit kita dalam beribadah. Satu contoh, ketika berpuasa dalam perjalanan ada yang namanya rukhsah. Ketika beribadah perjalanan jauh ada yang namanya rukhsah. Lah di situ tajlibut taisir, dipermudah. Kita boleh tidak berpuasa karena ada rukhsah, kita berada di perjalanan jauh, maka rukhsah itu bisa kita gunakan. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ketika puasa dalam perjalanan jauh, masyaqqatul qasri, ketika sudah diperbolehkan untuk sholat jamak qasar, maka kita bergunakan rukhsah tersebut. Orang sakit tidak mampu berdiri, diperbolehkan untuk duduk. Tidak mampu duduk, boleh sambil berbaring. Jadi dalam beragama itu Allah tidak mempersulit kita semua. Itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang keempat al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, ini untuk dalil yang keempat ini biasanya membuat bingung ketika kita ilmunya masih kurang. Sebagai masyarakat awam seperti kita ini, kadang kita bingung dalam menyikapi. Maka dari itu ada yang namanya kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu hal yang kita yakini itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu hal yang mamang. Mamang itu ragu-ragu. Jadi satu contoh ketika kita sholat, ini tadi sudah 1 rakaat atau 2 rakaat. Nah, dalam hal ini mana toh yang paling yakin? Yang paling yakin ketika kamu yakin sudah 2 rakaat, itu yang kita ambil, berarti kita sudah melaksanakan sholat 2 rakaat. Atau ini tadi saya sudah berwudu, ketika kalian sudah yakin sudah berwudu, kita sudah yakin sudah berwudu dan lupa tadi sudah batal atau belum. Ketika lupa tentang sudah batal atau belum dan kita sudah sholat dan kita sudah berwudu, yakin kita sudah berwudu, berarti dalam hal ini kita masih belum batal wudunya. Jadi segala sesuatu hal yang kadang kita bingung mengambil yang mana, yakin atau belum, maka kita ambil yang yakin. Kita sholat di hutan, mana yang kita yakini, bingung akan arah kiblat, kita yakinkan hati kita mana toh arah kiblat yang pas. Di situ nanti kita ambil yang yakin. Yang kita ragu-ragu, di sana arah kiblat atau bukan, kita jangan mengambil yang
ragu-ragu. Jadi al yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu hal yang kita yakini itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan dengan segala sesuatu yang ragu-ragu. Dan yang kelima, ini untuk yang kaidah yang terakhir. Yang kelima, al-adatu muhakkamah. Jadi suatu adat, kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Tapi di sini akan ada aturan-aturannya ketika adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Satu contoh, tahlilan. Nah, di sini yang biasanya yang bingung, wah tahlilan itu haram atau bukan. Nah, misalkan tahlilan, kita bisa ambil dalil dari qawaid ini, al-adatu muhakkamah. Oh, di masyarakat ini sudah terbiasa kita tahlilan, dan ternyata tahlilan ini dari beberapa hadis itu tidak ada yang mengharamkan. Wong kita juga diminta untuk berzikir, ingat kepada Allah. Rangkaian-rangkaian dalam tahlilan pun tidak ada yang melenceng atau apapun dari syariat. Maka kebiasaan kita membaca tahlilan itu juga bisa juga diperbolehkan. Jadi al-adatu muhakkamah. Nanti banyak sekali kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang mungkin kita belum tahu dasarnya atau mungkin tidak ada dasarnya, namun secara syariah, secara logika, misalkan kita logikakan itu sesuatu hal yang baik pun, maka itu bisa menjadi suatu dasar. Dan tentu saja itu tidak menyimpang dari ajaran agama. Jadi secara umum sebagai kita masyarakat awam, maka kaidah-kaidah tersebut, kaidah-kaidah ini perlu kita kelola, perlu kita ketahui dan kita yakini. Kita untuk mempermudah jalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian, semoga ada manfaatnya sebagai masyarakat awam seperti kita ini yang mungkin kurang dalam beberapa ilmu secara mendetail, maka cukuplah sedikit banyak kita mengetahui tentang kaidah-kaidah fikih untuk mempermudah kita dalam mengambil suatu hukum, mempermudah kita dalam mengambil suatu langkah. Yang pertama tadi, al-umuru bimaqasidiha, segala perbuatan, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Yang kedua, ad-dararu yuzalu, kemadharatan itu bisa dihilangkan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, masyakat atau sesuatu hal yang terasa berat sekali itu juga bisa menjadi diringankan. Tadi sudah ada beberapa contohnya. Yang keempat, al-yakinu la yuzalu bisyak, yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tadi yang kita pilih tetap yang kita yakini. Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-adatu muhakkamah, pengadatan atau kebiasaan yang sudah mengadat dan tidak menyimpang dari syariat Islam, maka itu bisa kita jadikan sebagai hukum. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.